Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wasbahna bi ni'mati ikhwana. Wa huwa qala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramun para alim, para kiai, para asatidz, wa khusus bidzikri akhil karim Romo Kiai Zainal Abidin selaku Ketua DMI Kabupaten Gresik, Romo Kiai Dr. Farid Abdullah Farid yang saya hormati, Romo Kiai Atta Sifat Nugroho, Romo Kiai Yusuf, Bapak Camat yang saya hormati. 3 bulan lalu saya soal dari Pak Camat atas nama FPK Forum Pembauran. Yang saya hormati Bapak Dirji Ilyas selaku Ketua DPI terpilih, Bapak Puisi dan Ramil, ibu-ibu yang saya hormati, serta para takmir masjid se-Kecamatan Sangkapura yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesehatan dan kesempatan bisa silaturahim dalam rangka murid-murid masjid. Karena sing murid-murid masjid itu man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu wong sing iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi dikatakan baru 3 kali saya bawean, padahal anak saya dapat bawean Kecamatan Tambak dan adik saya dapat Sangkapura, tapi saya tetap ombak jadi nggak jadi kesini. Baru maunya itu ketika Pak Kulut mau nyalonkan bupati, itu saya terpaksa kudu gelap. Akhirnya saya ikut. Saya ketika akan berangkat itu diberi minum antimo. Jadi saya di kamar tidur atau di daratan di bawean. Gitu. Pulangnya saya tidak mau di antimo. Saya coba ingin tahu. Ternyata setelah dari bawean saya sakit 10 hari. Sakit apa ini? Sampai ke dokter bingung. Penyakitnya kok sakit. Akhirnya saya itu pas cukur rambut. Kalau panjang, kata istri saya sudah sampai cukur rambut. Loh, ketika cukur rambut itu saya jangan-jangan saya kesalahan ombak. Ternyata benar. Karena waktu itu kakak saya itu bisa ngerti sawah. Akhirnya kakak saya panggil dipijetin. Alhamdulillah sembuh. Baru 3 bulan yang lalu kami atas nama FPK Forum Pembauran kami menemui Pak Camat. Bisa gabung lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang masjid itu harus dimakmurkan. Kemakmuran masjid itu bagaimana kalau bisa semua umat Islam itu jamaah di masjid. Itu kalau bisa. Mari kita lihat Rasulullah SAW apa yang ditata ketika Rasulullah SAW hidup, bahkan di Madinah bagaimana? Kita lihat bahwasanya Rasulullah itu sejak kecil, sejak umur 5 tahun
tahun sudah diajak berdagang oleh jatnya, mbaknya, yaitu Abdul Muthalib kesal. Tapi di tengah jalan disikat oleh Bukhairah, jangan diteruskan, nanti akan dibunuh karena sudah ada tanda-tanda kenabian. Kemudian Rasulullah ketika muda, apa yang dikejar Rasulullah? Dia berdagang, yaitu memperbaiki perekonomian. Itu Rasulullah, yaitu dengan membawa dagangannya Khadijah berdagang. Tujuannya adalah untuk menata ekonomi. Sampai kali dengan Khadijah, semua harta Khadijah yang bagus itu, yang banyak itu diberikan Rasulullah untuk dakwah Islamnya. Di situ kelihatan bahwasannya umat Islam ini harus menata ekonomi. Nata ekonomi. Mari kita lihat ketika Rasulullah SAW menjadi Rasul, dia akan jadi Rasul umur 40 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Kita lihat sejak kecil ekonomi terus. Maka kalau ada orang ekonomi selalu memikirkan ekonomi dengan bukan dunia batin, tidak, tapi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibangun pertama? Saya lihat di beberapa kitab disebutkan ba'da'an banal masjidan nabawi bana suqan. Rasulullah SAW setelah membangun Masjid Nabawi bana suqan, ekonomi yang dia yang dipikirkan. Artinya apa? Untuk mensejahterakan jamaah. Untuk mensejahterakan jamaah. Ini tolong Rasulullah. Dari situlah maka Rasulullah bana suqan. Pada waktu itu kita tahu bahwasanya orang Yahudi dulu membuat pasar. Tapi di situ ada muamalah ribawiyah. Rasulullah ketika datang ke Madinah, dia tidak mau dengan syukul yaum, maka berdiri dengan syukul Aqsar di Madinah Al-Munawwarah. Ya, di Madinah Al-Munawwarah. Untuk mana? Untuk apa? Agar sejahtera. Ojo sampai umat Muhammad wong Islam iki nang masjid Allahu Akbar dipikir ya oleh aku dimangan. Jangan sampai itu terjadi. Ini maunya Rasul. Maka bagaimana masjid itu menjadi makmur dan jamaahnya pun makmur. Maka sampai kalau saya melihat di Madinah, saya pertama menginjak Madinah itu tahun 83, tanggal 19 November jam 12.30 saya meninggalkan Indonesia untuk sekolah di Umur. Adik kelasnya saya yakin. Madinah itu sekitarnya semua adalah pasar. Dari situlah menunjukkan bahwasanya wong Islam iki mesti sugi-sugi. Rasulullah gak wiridan tok terus malam suntuk, tidak. Sehari juga tidak bisa bercukup. Ya. Cukup apa yang dibaca Rasulullah sebentar itu sudah cukup. Tapi yang dipikirkan adalah ekonomi. Maka Rasulullah kita lihat bahwa Rasul itu orang yang kaya. Pernah saya ditanya, Pak, katanya Rasul orang kaya, tapi kok pernah kelaparan? Iya, kelaparan karena keturunannya. Jadi Rasulullah SAW itu bukan kelaparan, tapi lapar. Karena pada waktu itu di rumah itu Aisyah nyimpan makanan. Maka
masjid, beliau jualan. Tapi ketika Rasulullah belum sampai ke rumah, ada seorang pengemis minta makanan, diberikan oleh Rasulullah, oleh Aisyah, diberikan. Rasulullah dari Aisyah, saya lapar. Ya memang lapar. Tapi bukan kelaparan, beda. Tapi lapar. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, tadi ada seorang pengemis tak berikan makanan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Itulah nanti yang apa? Yang akan kita ambil pahalanya di akhirat. Apa itu? Rasulullah SAW ketika ngaji demikian, ada Rasul mengajar, ada seorang pemuda bawa arit langsung mau ke sawah, ke kebunnya. Apa kata Umar? Ya Rasul, Umar langsung bawa pedang maunya dipenggal itu kepalanya. Kok gak sopan? Ono arit nom gak salamnya Rasul langsung lari ke kebun jawab. Siapa yang lihat? Rasulullah SAW. Ojo ya Umar, karena itu termasuk sunnah, yaitu dia ke kebun untuk menata perekonomian. Ini. Maka kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, ya, ikut umat Islam sangat jaya, sangat makmur sekali karena sudah difasilitasi oleh Rasulullah SAW dengan adanya masjid. Maka masjid itu tidak hanya untuk sholat, tahlil, tidak itu aja, tapi juga untuk pemutaran ekonomi. Bagaimana caranya? Dan ini berjalan terus. Pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan pada zaman Utsman bin Affan, pertama pelabuhan internasional perekonomian ada di Jeddah. Ini kita ada. Ekonomi dipikirkan oleh para penguasa dan bukan jalan. Maka saya katakan, Islam itu tersebar karena ekonomi, bukan karena dakwah. Mari kita lihat dalam sejarah. Dari Utsman bin Affan dibukalah apa yang dinamakan pelabuhan pertama. Maka dinamakan Jeddah. Itu dalam suatu kitab disebutkan Jeddah itu karena dibukanya pelabuhan internasional pertama. Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah tambah besar, kekuasaan Islam besar sekali. Baik ekonomi dikuasai oleh umat Islam, baik keilmuan dikuasai oleh umat Islam, sehingga ada Farabi dan seterusnya, banyak sekali, ada Ibnu Sina dan seterusnya. Ini keilmuan. Maka sampai ada Darul Hikmah, perpustakaan terbesar di Cordova. Ini milik umat Islam. Tapi kemudian apa? Kemudian terpecah yang dinamakan Kerajaan Utsmani, yaitu kerajaan Abbasiyah. Terpecah kenapa? Karena Abbasiyah pada waktu diserang oleh Yahudi dan Nasrani yang pada waktu itu di Eropa. Yahudi dan Nasrani bertengkar terus, melihat Islam maju, maka dia ingin bagaimana Yahudi dan Nasrani, maka bersatulah Yahudi dan Nasrani di Eropa. Kemudian menyerang ke Baghdad, maka terjadi perang apa? Perang apa? Perang Samin. Kalau kita lihat sepintas, bahwasanya itu ada kesalahan umat Islam. Kalau kita lihat sepintas,
Karena Islam menjadi tiga kerajaan, Mongol di India, kemudian Safawi di Persia, dan Utsmani di Turki. Tiga kerajaan inilah yang menyebabkan Islam di Indonesia. Yaitu kita maka dari Islam Gujarat. Tapi ingat, bukan dia tujuannya ke Indonesia itu apa? Dakwah tidak. Tapi apa? Yaitu dagang di Samudra Pasai di Aceh sana. Mereka dagang bukan dakwah, tapi kemudian sambil berdakwah Islam. Ini. Maka Islam itu tersebar karena ekonomi. Ekonominya ditotos sing apik, kemudian berdakwah. Nah, maka ayo masjid ini kita tonton yang sebaik-baik di Gresik ini. Maka kalau kita lihat, kita mempunyai dua hal yang harus kita selalu kita perhatikan. Ayat Al-Quran menjelaskan Duribat alaihi wa dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minas. Bahwasanya manusia itu dalil sangat rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia itu bisa menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu illa bihablin minallah, cinta kepada Allah. Kita harus cinta kepada Allah. Bagaimana cintanya? Sholatnya dia pilih, ngaji nih, ayo ngaji bendino istiqomah, sholat dulu nih, ayo di. Kalau selama itu kita itu hubungan vertikal kepada Allah, hubungan tegak lurus kepada Allah kita laksanakan dengan bagus, maka hidup kita enak. Kemudian kita bihablin minan nas, yaitu cinta, hubungan horizontal antar manusia. Dengan hubungan kita dengan Allah baik, dengan manusia baik, maka memakmurkan masjid itu gampang. Ayat masjid itu apa? Yang selama ini kan ya, kita itu sering ya, mohon maaf ya, aku ya, manusia itu lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan organisasi atau mementingkan orang banyak. Ini yang kita akan salah. Padahal dengan mementingkan semuanya, maka akan timbul keberkahan untuk diri kita. Ini yang belum dimiliki manusia. Kalau kedua-duanya ini hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, maka masjid akan makmur. Kita olah. Kita olah. Ngapunten saya sedikit cerita. Saya ini Roy Surya MWC Dukun. Tahun 15 saya terpilih menjadi Roy. Waktu itu saya ketua RMI PJRI Gresik. Tapi kemudian saya dipilih menjadi Roy Surya MWC Dukun sampai sekarang. Awal saya sudah niat MWC tidak boleh membuat proposal dan harus mempunyai dana. Alhamdulillah saya mulai dengan kooperasi harus begini. Tapi ada pelakunya, saya hanya kok nyuting tok aja, tidak begini. Alhamdulillah dalam waktu 9 tahun ini omsetnya sudah 45 miliar. Sehingga akhirnya proposal kami sudah berjalan. Jadi ada kata itu proposal
musliman buat proposal nggak ada sekarang. Kemudian di samping itu setelah koperasi berhasil, kami mengembangkan pabrik roti. Kalau sampai ke seberang sana ada pabrik roti Numani, itu adalah milik MWJN. Kami kembangkan. Alhamdulillah 2024 kemarin SHO-nya 98 juta. Dan ini satu contoh untuk bagaimana mengembangkan masjid. Alangkah baiknya kalau masjid ini mempunyai usaha ini dikelola oleh anggota masjid, kemudian masjidnya tetap makmur, orang yang ada itu jamaahnya pun makmur. Ngampun enggak? MWC Dukun itu sekarang membangun 3 tempat: koperasi, kantor, dan ruang inap. Menelan biaya sekitar 7,6 miliar. Tapi yang satu sudah hampir sudah selesai, insya Allah Desember akhir sudah ditempati. Yang dua belum mulai normal, sudah mulai kita mulai jalan haji. Jadi ekonomi inilah yang membuat kita itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bukan orang yang mengejar ekonomi yang ke pasar. Rasulullah itu yang sunnah bila sunnah ya. Semua Rasul itu yang sunnah biasa, gitu kan ya. Dagang di pasar dalam rangka untuk dirinya dan untuk masjid. Maka saya mengharapkan saya ini di Yai Zainal sebagai ketua majelis ekonomi, tapi saya sekarang belum bergerak, enggak sudah bergerak, cuma belum maksimal. Mudah-mudahan saya ini DMI itu DMI Gresik itu tambah besar, ekonominya berkembang bagus. Nanti insya Allah segala sesuatunya akan ditambah oleh itu anak-anak. Tapi sebelum di sana juga memberi, ayo kita sama-sama bagaimana kita memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaah. Karena apa? Jamaah itu kalau sudah makmur enak, dan masjid dan ekonominya masjid itu akan jaya sampai bertahun 10-15 tahun lagi. Iya, kalau masjid ada yang nyumbang, ya kan? Kan harus punya dana sendiri untuk membangun masjid dan untuk memakmurkan jamaahnya. Saya ingat di Kedamaian itu ada satu masjid yang saya berikan percontohan waktu operasinya besar, pertumbuhannya besar. Ini ayo kita titipkan. Artinya begini, uang yang kita titipkan di dalam koperasi atau organisasi itu kita kembalikan. Uang tidak akan hilang, tapi uang itu nanti kembali kalau sudah berkembang. Mengatur nanti cerita saja. Saya di Rois Surya MJ Dukun waktu mengembangkan operasi itu uang 350 juta. Uang saya berikan ini, uang sudah berda, kapan-kapan dikembali. Alhamdulillah sekarang sudah kembali sedikit. Dan SH-nya MJ Dukun mungkin sampai ningali bilang operasionalnya MJ Dukun itu 464 juta per tahun yang dari koperasi. Itu belum dari rotinya. Ya alhamdulillah kita bisa balok kita beri. Kalau butuh roti kita beri roti. Ayo, saya berkata-kata gitu Pak ya. Saya ngomong begini itu kenyataan. Kalau perlu mau studi balik sekarang. Tapi kalau bisa itu setelah bulan tahun 2006. Kenapa? Karena sudah pindah khusus ada tempatnya, sehingga saya mau sampai enak. Berarti
alhamdulillah MPC lain mulai dari Korean Arrow saya itu strateginya ke MPC dulu. Artinya apa? Saya mencontoh Rasul. Rasulullah yang pertama dikembangkan adalah ekonomi. Ekonomi yang pertama dikembangkan Rasulullah sambil tidak berlaingan. Maka ekonomi itu kan ya, jelas sekali kan ya, tidak ada paksaan. Maka Rasulullah sambil berdagang sambil menata berdamai sambil. Itu sebagaimana sampai terjadi kerajaan Pasai di Samudra Aceh. Kemudian terjadi lagi dia Pak di Demak, kerajaan Islam itu kerajaan Demak. Inilah ekonomi Pak. Maka kayak mengatakan Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada yang bisa meramaikan masjid, tidak ada yang bisa memakmurkan masjid kecuali man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, monggo kalau ingin mengembangkan silakan mengembangkan. Ingin studi banding monggo. Ingin nanti studi banding ke apa? Ke DMI Gresik monggo. Ayo kita latihan. Ayo ekonomi ditanam. Ya, sehingga kita itu kalau sudah ekonomi kita enak. Allahu Akbar, benar-benar kepada Allah. Kadang-kadang enggak Allahu Akbar. Ya Allah, ya susu ya anak kurang ganti duit. Itu kan ya? Itu yang saya sekarang begitu roda-roda kita. Maka ekonomi ditata. Ekonomi ditata. Ya. Maka saya kemarin apa itu rumah Bu? Fatah itu rumah. Jadi Fatah itu kepede. Oh, Fatah itu gampang. Karena yang kompak kan ya. Gimana nih? Ini sampai ke sembako, beras, gula, minyak, pokoknya sembako lah, Pak. Yang kebutuhan ya. Terus sampai kirim ke Fatah desa. Gak perlu ada toko. Itu kalau betul. Nanti ketentuannya kita tentukan. Labanya 10% untuk pakaian desa, 20% untuk PAC-nya, 20% ditentukan dulu. Kami berhasilnya di koperasi begitu. Ditentukan dulu kamu harus dapat segini, pengelola dapat segini, gajinya segini, itu sudah ditentukan. Sehingga apa? Gak rame. Yang saya mau ngomong aku tuh gini. Oh, itu rame ini bunyi Pak. Udah ini bunyi kita. Maka menentukan sesuatu harus di depan. Ini kumpul-kumpul begini kita buat koperasi. Ayo kita tentukan. Kalau nanti berkembang, labanya dibagi, SAU-nya itu dibagi. Sampai begini, kita harapkan ke depan. Saya ingin tahun depan saya kesini, masjid-masjid di Sangkapura ini sudah mempunyai usaha-usaha. Oke, karena saya semangat sekali ya, alhamdulillah. Oke, saya mohon maaf atas nama DMI dan mohon maaf kawan-kawan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.